Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Fernanda dari jurusan Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan analisis dan perancangan Violinsoft berbasis aplikasi web. Mari kita masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama, tentang aplikasi Violinsoft. Yang kedua, analisis kebutuhan pengguna. Yang ketiga, flowchart diagram. Yang keempat, data flow diagram. Yang kelima, entity relationship diagram. Dan yang terakhir, database mapping. Mari langsung saja masuk ke topik. Yang pertama, apa itu aplikasi Violinsoft? Aplikasi Violinsoft adalah aplikasi e-commerce berbasis web dengan tujuan siapapun yang ingin memulai atau mengganti violin mereka tanpa harus pergi keluar. Dalam penggunaannya, aplikasi ini dapat mengakses layanan untuk memadukan informasi yang tersimpan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti melihat berbagai jenis violin, daftar harga, melakukan order, dan membayar biaya barangnya. Aplikasi berbasis web ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya. Penggunaan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya. Yang kedua, analisis kebutuhan pengguna. Apa itu analisis kebutuhan pengguna? Analisis kebutuhan pengguna adalah suatu sistem untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam menjalankan sistemnya. Berikut adalah contoh analisis kebutuhan pengguna dari aplikasi Violinsoft. Aktor pertama ada customer. Customer dapat melakukan 6 hal. Yang pertama, melihat informasi produk. Yang kedua, melakukan pendaftaran akun. Yang ketiga, melakukan proses login. Yang keempat, melakukan pencarian produk. Yang kelima, melakukan pembelian. Dan yang terakhir, melakukan pembayaran. Aktor kedua adalah administrator. Administrator mempunyai 6 kebutuhan pengguna. Yang pertama, melakukan proses login. Yang kedua, memasukkan informasi. Yang ketiga, menginput dan update data dan stok produk. Yang keempat, melakukan pengecekan dan konfirmasi pembayaran. Yang kelima, melakukan pencatatan pembayaran. Dan yang terakhir, melakukan pengiriman barang. Aktor ketiga adalah sistem. Sistem dapat melakukan 4 hal. Yang pertama, melakukan verifikasi data customer. Yang kedua, menyimpan data stok ketersediaan produk. Yang ketiga, melakukan perhitungan total pembayaran. Dan yang terakhir, mengupdate status pembelian. Topik ketiga, apa itu flowchart diagram? Flowchart diagram atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Berikut ini adalah flowchart diagram dari aplikasi Violinsoft. Pertama, customer melakukan pendaftaran atau register dengan melakukan pengisian data diri. Kedua, login menggunakan username dan password. Selanjutnya, sistem akan melakukan pemeriksaan jika salah username dan password akan dikembalikan ke menu login. Jika benar, sistem akan mengirim kode verifikasi dan akan diarahkan ke menu home. Yang ketiga, customer akan diarahkan ke informasi produk yang dijual. Yang keempat, customer bisa memilih violin yang ingin dibeli. Jika tidak ingin, akan kembali diarahkan ke menu home. Yang kelima, setelah customer memilih barang, sistem akan melakukan pengecekan stok. Jika stok kosong,
admin akan melakukan pemberitahuan dan langsung melakukan update stok, status stok tersedia. Yang keenam, sistem akan menampilkan ulang violin yang sudah dipilih. Yang ketujuh, untuk melanjutkan, customer diminta melakukan pengisian data pembelian. Selanjutnya, melakukan konfirmasi pembelian. Admin akan melakukan pengecekan data pembelian. Jika sudah, sistem akan mengirim data konfirmasi ke customer. Selanjutnya, customer melakukan pembayaran. Proses ke-9, setelah itu admin akan melakukan pengecekan pembayaran dan mengirim invoice. Customer dapat melihat rincian pembelian. Selanjutnya, admin melakukan pengemasan barang dan pencatatan data lalu mengirim barang. Terakhir, customer menerima barang dan proses selesai. Keempat, data flow diagram. Apa itu data flow diagram? Data flow diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Berikut adalah data flow diagram level 0 dari aplikasi ViolinSoft. Ada dua aktor. Pertama, customer dapat melakukan login dan pembelian barang, melihat list produk, konfirmasi akun, dan konfirmasi pembelian. Kedua, administrator dapat input dan update data produk, konfirmasi pembelian, melihat informasi atau data customer, dan list pembelian. Selanjutnya, data flow diagram level 1. Proses pertama, customer melakukan pendaftaran dan data akan dikirim ke admin. Lalu, admin akan dapat data konfirmasi ke customer. Kedua, customer melakukan login dengan username dan password, lalu menerima konfirmasi, verifikasi, dan notifikasi berhasil login. Admin dapat login dengan akun server. Ketiga, customer mencari produk, sistem akan mengecek stok produk, dan admin mendapat pemberitahuan. Jika stok kosong, admin melakukan update produk dan customer mendapatkan list dari produk terupdate. Keempat, customer mengisi data pembelian, melakukan konfirmasi, check out, dan menerima bukti pembelian. Kelima, customer membayar tagihan, melakukan konfirmasi pembayaran, akan dikirim ke admin, lalu admin mengirim kode pembayaran. Database akan menyimpan bukti pembayaran dan mengirim nomor pembayaran. Selanjutnya, customer akan mendapatkan bukti pembayaran. Keenam, admin akan melakukan pengemasan dan pengiriman. Sistem akan melakukan konfirmasi dan update resi. Customer mendapatkan nomor resi jika barang sampai, customer melakukan konfirmasi barang sampai, dan proses selesai. Kelima, Entity Relationship Diagram. Apa itu Entity Relationship Diagram? ERD juga dikenal sebagai model hubungan entitas, adalah representasi grafis yang menggambarkan hubungan antara objek, orang, tempat, konsep, atau peristiwa dalam sistem teknologi informasi. ERD menggunakan teknik pemodelan data yang dapat membantu menentukan proses bisnis dan berfungsi sebagai dasar untuk database relasional. Berikut adalah ERD dari ViolinSoft. Pertama, entity customer yang memiliki 7 atribut, di mana ID customer sebagai primary key. Customer dapat melakukan pembelian
Sebelum itu, customer harus melakukan registrasi lalu login. Dalam entity pembelian, terdapat 6 atribut di mana ID pembelian sebagai primary key. Pembelian memerlukan produk. Produk adalah entity dengan 6 atribut, di mana ID produk sebagai primary key. Administrator dapat menambahkan produk. Administrator adalah entity yang memiliki 5 atribut, di mana ID admin sebagai primary key. Untuk melanjutkan pembelian, customer harus melakukan pembayaran. Pembayaran adalah entity dengan 4 atribut, di mana kode pembayaran sebagai primary key. Selanjutnya, pembayaran akan dikonfirmasi. Jika sudah, akan dilakukan pengiriman barang oleh admin. Pengiriman adalah entity dengan 6 atribut, di mana nomor resi sebagai primary key. Terakhir, database mapping. Apa itu database mapping? Database mapping atau biasa disebut mapping table merupakan proses perubahan dari model data konseptual atau biasa dikenal dengan IRD ke dalam bentuk model data psikis. Jadi, setelah kita merancang model basis data dengan IRD, tahap selanjutnya yaitu memetakan entitas-entitas atau relasinya ke dalam sebuah table. Mapping table mempunyai ketentuan yaitu entitas pasti berubah menjadi table serta atributnya akan menjadi field dari table tersebut. Berikut adalah database mapping dari aplikasi Violinsoft. Pertama ada customer. Customer memiliki 7 field, di mana ID customer sebagai primary key. Selanjutnya ada pembelian dengan 6 field, di mana ID pembelian sebagai primary key. Username dari ID pembelian adalah fresh key dari ID customer pada entity customer. Selanjutnya produk. Produk memiliki 6 field, di mana ID produk sebagai primary key. Dan stok produk menjadi foreign key dari data produk pada entity administrator. Administrator memiliki 5 field, di mana ID admin sebagai primary key. Selanjutnya, pembayaran. Memiliki 4 field, di mana kode pembayaran sebagai primary key dan ID pembelian sebagai foreign key dari ID pembelian pada entity pembelian. Dan pengiriman. Memiliki 6 field, di mana nomor resi sebagai primary key dan memiliki 4 foreign key. Alamat customer dari alamat customer, telepon customer dari telepon customer. Keduanya adalah foreign key dari entity customer. Tanggal pengiriman dengan tanggal pembelian dan ID pembelian dengan ID pembelian. Keduanya adalah foreign key dari entity pembelian. Sekian presentasi mengenai aplikasi Violinsoft dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.